Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dari mata kuliah Regulasi dan Parametrik izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perbandingan Metode Regresi Polinomial, S-Spline, dan juga kernel dalam memprediksi harga diamond berdasarkan karat. Nah, di sini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama tiga rekan saya lainnya, di mana di sini yang pertama ada Dada Devinta dengan NIM akhir 002, lalu ada saya sendiri, Sinta Dian Monica dengan NIM akhir 018, lalu ada Ilham Jiki dengan NIM akhir 023, dan ada Ilzandi dengan NIM akhir 110. Oke, next. Latar belakang kami melakukan penelitian ini disebabkan oleh pertama, industri perhiasan, khususnya berlian atau diamond, ternyata memiliki peran penting dalam perekonomian dan juga menjadi sebuah simbol prestige dan juga investasi yang bernilai tinggi. Akan tetapi, penentuan harga berlian ternyata sangat kompleks sebab dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu atau 4C, yaitu karat, cut, color, dan juga clarity, di mana di sini karat itu menjadi penentu dominannya. Kompleksitas ini membuat regresi linear sederhana ternyata kurang memadai sehingga diperlukan metode alternatif lain, seperti regresi polinomial, S-plan, dan juga kernel untuk menangkap pola nonlinear harga diamond tersebut. Nah, analisis perbandingan metode regresi ini tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga praktis dalam membantu industri memberikan estimasi harga yang lebih akurat dan juga strategi pemasaran yang tepat. Next. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam dataset dan sumber data yang kami gunakan. Untuk sumber datanya, dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diamond Dataset yang tersedia secara publik di platform Kaggle, yang mana untuk jumlah datasetnya sebanyak 53.940 observasi dan 10 atribut. Namun untuk fokus penelitian ini, kita hanya menggunakan regresi univariat dengan cara sebagai variabel independen dan price sebagai variabel dependen. Dapat dilihat juga di tabel sebelah kiri beberapa 10 atribut dari variabel diamond dataset beserta tipe, deskripsi, dan range-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke metodologi yang kelompok kami gunakan. Yang pertama, kelompok kami melakukan preprocessing data, mengekstraksi variabel carat dan price, melakukan pemeriksaan missing value, dan pengambilan sampel acak 10.000 observasi menggunakan random state 42. Kami menggunakan sampel acak 10.000 hanya untuk um, komputasi saja supaya lebih sederhana. Selanjutnya kami melakukan pembagian data yang mana proporsinya 70:30 untuk training dan testing. Selanjutnya dilakukan training set untuk optimasi parameter melalui fivefold coarse validation. Selanjutnya kami melakukan regresi polinomial menggunakan polinomial fitur dengan derajat 2-6 dengan regularisasi ridge dengan parameter alpha 0,0 hingga 10. Selanjutnya, kami menggunakan regresi spline truncated yang mana kami menggunakan basis kubik derajat 3 dengan jumlah node 3 sampai 7 yang menggunakan strategi penempatan kuantil. Regularisasi range untuk stabilitas numerik. Selanjutnya yang ketiga, kami menggunakan metode kernel ridge regression yang mana kernel RBF dengan preprocessing standarisasi parameter gamanya 0,01 dan 10 serta alfa yang digunakan 0,01 dan 10 dalam skala logaritmik. Selanjutnya kami melakukan optimasi dan evaluasi menggunakan grid search dengan fivefold cross validation. Evaluasinya menggunakan RMSE, MAE, dan R-square dengan analisis visual residual. Dapat dilihat juga flowchart metodologi dari kelompok kami yang sudah kami susun. Oke, kita lihat dulu wajah datanya. Distribusi awal di sini menunjukkan pasar berlian yang sangat tidak simetris ya. Kayak banyak observasi di rentang harga dan karat rendah ke menengah, lalu memanjang ke kanan. Sebenarnya histogram price dan karat ini sama-sama condong ke kanan. Artinya sebagian besar berlian berukuran kecil hingga menengah mendominasi sampel. Sedangkan berlian besar dan sangat mahal jumlahnya sedikit, namun berpengaruh kuat pada skala. Konsekuensinya variasi harga makin besar seiring karat. Nah, ini adalah indikasi dari heterokedastisitas yang perlu diantisipasi di tahap pemodelan.
Pola ini membuat regresi linear sederhana menjadi kurang memadai karena hubungan karat terhadap price itu bersifat non-linear dan varians tidak konstan. Itu sebabnya studi ini membandingkan pendekatan non-parametrik menggunakan model spline truncated, kubik, kernel RBF, dan polinomial beregulasi yang lebih mampu mengikuti bentuk kurva dan perubahan skala error di rentang karat yang berbeda. Dengan distribusi miring dan ekor panjang, RMS-nya cenderung dihukum oleh outlier yang harga tinggi, sementara MAE memberikan gambaran tipikal error. Karena tujuan kita adalah estimasi harga yang stabil di seluruh rentang, keduanya dipakai bersama sebagai inspeksi residual visual di tahap hasil nanti. Nah, setelah melihat bentuk distribusi, pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk fungsi antara karat dan price bila diplot langsung? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Next. Oke. Nah, plot sebar di sini memperlihatkan langsung bentuk kurva hubungan ukuran ke harga, size to price, dan bagaimana transformasi skala membantu membacanya. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama di panel yang kiri, price versus karat plus lowest. Bentuk kurva non-linear, garis lowest memperlihatkan kenaikan harga yang makin cepat ketika karat membesar. Nah, harga tidak hanya naik, tapi elastisitasnya meningkat di rentang atas. Inilah alasan kuat mengapa polinomial bertingkat, spline kubik, dan knot kuantil, serta kernel RBF relevan. Semuanya bisa menangkap perubahan kemiringan lokal tanpa memaksakan linearitas global. Sebaran di titik itu makin melebar pada karat besar, selaras dengan temuan heteroskedastisitas di slide sebelumnya yang saya sebutkan. Model mengutamakan fleksibilitas lokal seperti spline kernel biasanya lebih stabil di zona ini dibandingkan polinomial murni yang mudah berosilasi di ekor. Nah, lalu selanjutnya di panel kanan ada price versus volume dengan transformasi log. Saat price diplot terhadap volume XYZ pada skala log, pola menjadi nyaris linear. Ini memberi sinyal hubungan power law atau log price sehingga transformasi log dapat menormalkan sebaran dan menstabilkan varians. Nah, temuan ini konsisten dengan percepatan pendekatan non-parametrik yang tetap bekerja baik, meski tanpa asumsi bentuk spesifik. Nah, transformasi log ini juga menjelaskan mengapa pada hasil akhirnya spline truncated tampil terbaik. Nah, polinomial kompetitif namun rawan di ekor, dan kernel RBF halus tapi sedikit tertinggal di metrik. Masing-masing mencerminkan trade-off bias variance terhadap pola non-linear dan data berekor. Dari dua slide EDA ini, kita bisa menyimpulkan dua hal kunci. Yang pertama, hubungan ukuran dan harga itu non-linear dengan varians meningkat. Dan yang kedua, transformasi atau pendekatan yang fleksibel secara lokal paling masuk akal. Inilah fondasi mengapa di bagian hasil nanti spline unggul secara metrik, sementara polinomial dan kernel memiliki kekuatan masing-masing yang tampak dari perilaku kurvanya. Next. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil model yang mana seperti yang sudah disebutkan Aljani sebelumnya bahwasanya beberapa model memiliki tingkat ciri khasnya masing-masing, yang mana kita dapat melihat dari model polinomial regression terlebih dahulu, dari fungsi dasarnya atau persamaan dasarnya terdapat Y topi sama dengan beta 0 hingga sampai beta 6 X pangkat 6. Dan didapatkan untuk hasilnya 16,17 tambah 1130,53X dan sekian sampai diperoleh hasil akhir 95 tambah 89 X pangkat 6. Untuk spline truncated regression dapat dilihat di layar bahwasanya untuk persamaannya seperti yang ada di layar, dan kernel RBF juga persamaannya seperti ada yang di layar. Untuk penjelasannya sendiri, untuk polynomial regression, kita menggunakan degree 6 yang optimal dengan reach alpha sama dengan 1. Untuk koefisien negatif pada X pangkat 4, X pangkat 5 itu menciptakan inflection point yang mana kita dapat menangkap pola dari turun naiknya harga emas, harga berlian. Terus yang selanjutnya ada menangkap pola naik turun naik harga dari berlian itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan inflection points. Selanjutnya ada spline truncated regression yang mana kami menggunakan 7 nodes yang optimal tanpa regularisasi, yakni alpha sama dengan 0. Untuk 9 basis function dengan penempatan kuantil, intercept negatif besar diimbangi dengan koefisien basis yang meningkat dan pengaruh kuat pada rentang carat yang tinggi. Selanjutnya untuk kernel RBF sendiri, yakni Y-nya didapatkan hasil 1,5199
yang berarti yakni similarity lokal dengan alfa 0,0720. Model berbasis similaritas antar data points peka terhadap perubahan pola lokal harga dan tidak menghasilkan koefisien yang eksplisit. Oke, next di sini kita masuk ke evaluasi model berdasarkan tiga metrik utama yaitu RMSE, MAI, dan juga ada R kuadrat atau R square. Nah, di sini diketahui atau diperoleh bahwa model S-plan memiliki nilai RMSE dan juga MAI yang paling rendah dan juga nilai R square yang paling tinggi. Nah, hasil perbandingan menunjukkan ketiga model itu sebenarnya eh, tiga model regresi nonlinear ini itu memiliki akurasi yang cukup tinggi, di mana R square-nya itu lebih dari 0,85. Tetapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, S-plan ini memberikan hasil yang terbaik dengan metrik tertinggi. Nah, polinomial juga cukup baik, sementara kernel RBF itu kurang optimal dengan error yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya adalah visualisasi prediksi model. Seperti bisa dilihat pada visualisasi, masing-masing model memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengikuti pola data. Polynomial regression cenderung hanya menangkap tren umum sehingga garisnya terlihat lebih kaku dan juga kurang fleksibel, terutama saat data menunjukkan variasi yang kompleks. Spline regression tampak jauh lebih lentur dalam mengikuti bentuk data sehingga kurvanya bisa menyesuaikan naik turun yang ada, namun di sisi lain justru berpotensi berlebihan karena garisnya menjadi terlalu berliku. Sementara itu, kernel RBF terlihat paling seimbang karena hasil prediksinya itu halus, stabil, dan juga tetap mampu mengikuti tren utama tanpa terlalu kaku maupun terlalu berlebihan. Dari perbandingan ini, kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan tiap metode dalam menangkap pola data yang non-linear. Next. Selanjutnya ada visualisasi residual model. Hal yang sama juga dapat terlihat jelas pada visualisasi residual di mana spline regression menghasilkan residual yang relatif menyebar di sekitar nol, tetapi ketika harga semakin tinggi, maka titik-titik residual makin melebar sehingga kesalahan prediksi itu semakin menyebar dan juga besar. Polynomial regression juga menunjukkan pola yang cukup stabil untuk harga yang rendah hingga menengah. Namun pada harga tinggi, residual terlihat semakin tidak terkontrol. Sedangkan kernel RBF menampilkan residual yang acak dan tidak membentuk pola tertentu, menandakan model cukup baik secara umum, tetapi pada harga tinggi tetap tampak adanya error yang signifikan. Dari pola ini, kita dapat simpulkan bahwa semua model itu bekerja cukup baik di rentang harga rendah hingga menengah, namun masih memiliki keterbatasan yang sama saat harus memprediksi harga yang tinggi. Baik, terakhir kalau kita masuki bagian kesimpulan, jadi diperoleh informasi bahwa tiga metode regresi non parametrik yang tadi kita coba, yang kami coba yaitu polinomial, S-plan truncated, dan juga kernel RDF mampu memodelkan hubungan Karat dengan harga diamond dengan akurasi tinggi di mana S-square-nya itu lebih dari 0,85 atau 85%. Nah, di mana regresi S-plan ini memberikan performa terbaik dengan tiga metrik utama yaitu RMSE dan juga MAI yang mana paling rendah dan juga R kuadrat atau R square yang paling tinggi. Nah, S-plan ini atau regresi S-plan truncated ini lebih fleksibel dalam menangkap pola nonlinear dibandingkan polinomial dan juga kernel RDF. Kemudian untuk analisis residualnya, ketiga model ternyata cukup baik, namun pada harga tinggi sesuai yang tadi dijelaskan oleh teman saya, pada saat harga tinggi, residual semakin besar, di mana akurasi menurun untuk diamond dengan karat besar. Untuk distribusi datanya sendiri, harga dan juga karat itu condong ke arah kanan atau right square, di mana mayoritas pada kategori rendah hingga menengah, di mana ini menjelaskan variasi harga tinggi sulit ditangkap oleh model. Nah, regresi S-plan adalah metode yang paling sesuai, tetapi peningkatan model tetap diperlukan untuk prediksi harga diamond yang tinggi. Oke, next di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan dan juga next di sini ada lampiran juga untuk link dataset, sintaks pengertian dan juga link laporan. Oke, baik terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 izin meminta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.